Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gentali Pratama, NIM 21441, Prodi Pendidikan Geografi, mata kuliah Geografi Tanah, dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Diarmond. Pada kali ini saya akan membacakan tentang tanah konteks ideal. Tanah menurut Ovi dan Margot, dua ahli ilmu tanah asal Amerika Serikat, mendefinisikan tanah sebagai tumbuh alam natural body, di mana ia terbentuk dan berkembang sebagai akibat dari kerjasama antara gaya alam natural force terhadap bahan-bahan alam natural material yang ada di permukaan bumi. Tanah juga merupakan medium bagi pertumbuhan tanaman. Tanah dalam kadar tertentu menyediakan unsur hara dan mineral penting bagi pertumbuhan tanah. Unsur hara ini nantinya diubah menjadi persenyawaan organik, karbohidrat, lemak, protein, dan lainnya setelah melewati proses penyerapan oleh akar tanaman. Komponen penyusun tanah secara ideal. 1. Partikel mineral sebanyak 45%, udara sebanyak 25%, air sebanyak 25%, bahan organik sebanyak 5%. Setiap komponen tanah memiliki peranannya masing-masing. 1. Partikel mineral. Peranannya sebagai penopang tegaknya tanaman, sumber unsur hara. 2. Udara, untuk pernapasan akar dan organisme tanah. 3. Air, untuk melarutkan pupuk dan membawa pupuk sampai ke akar. 4. Bahan organik, sumber makanan organisme tanah, menghasilkan hara dan hormon pertumbuhan tanah, rumah bagi organisme tanah. Keseimbangan dari komposisi komponen penyusun tanah ini berpengaruh nyata pada tanaman. Tanah berpasir. Pada tanah berpasir, ruang bagi komponen penyusun tanah terlalu besar, bisa sehingga meningkatkan komponen lain, air kurang lebih 10%, bahan organik kurang 1%. Komponen penyusun pasir, partikel mineral 45%, udara 45%, air kurang lebih 10%, bahan organik kurang dari 1%. Efeknya bagi tanaman. Tanaman akan menjadi kekurangan air dan kekurangan bahan organik. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan sedikit organisme tanah yang hidup di seputaran areal perakaran. 2. Tanah kandungan liat tinggi, lebih dari 60% tanah liat. Pada kondisi tanah ini, maka partikel mineral meningkat mencapai 70%. Keberadaan partikel mineral liat mengisi ruang dan udara dan air dari air. Adanya desakan dari partikel mineral ini membuat komposisi tidak seimbang dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Komposisi tanah kandungan liat tinggi, partikel mineral 70%, udara 14%, air 14%, dan bahan organik 2%. Efeknya bagi tanaman. Ruang untuk perkembangan akar menjadi sempit, sehingga akar tidak berkembang sempurna. 3. Tanah gambut dengan kandungan bahan organik tinggi. Kondisi ini sering menjadi pertanyaan di kalangan planter. Bahan organik sangat bermanfaat bagi tanaman. Sekarang kandungan bahan organik sudah mencapai di atas 20% dengan ketebalan minimal 40 cm. Mengapa tanaman tidak tumbuh dengan baik? Bahan organik mampu memegang air 13 kali berat keringnya. Artinya, keberadaan bahan organik akan meningkatkan ruang komponen penyusun tanah dan air. Dengan tingginya kandungan bahan organik mencapai 20%, maka kandungan air di tanah gambut juga meningkat drastis, mencapai 50%. Komposisi tanah gambut, partikel mineral 5%, udara 20%, air 50%, bahan organik 25%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.